Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya berada di kebun sawit punya orang tua saya. Ini varietas sawit unggul 280 pohon. 200 pohon sok Vindolame, 80 pohon mix antara tandan-tandan besar dan pelepah-pelepah panjang. Pelepah pendek nggak ada di sini ya, karena tanah mineral pinggir sungai. Jadi di sini dulu semasa saya masih kuliah, inilah yang membiayai saya kuliah, yang membiayai saya pesantren. 6 tahun saya pesantren. Jadi orang tua saya mulai punya kebun ya dari kebun ini. Kebun ini tahun tanam 2007. Di awal-awal panen dulu stabil, tapi panen dulu di usia 5 tahun dia. Dia 5 tahun baru stabil semuanya panen. Usia 4 tahun itu panen tapi belum merata. Masih ada yang buahnya busuk ataupun nggak jadi. Sudah 5 tahun udah bagus sampai sekarang. Kalau sekarang nih dia nih hasilnya per panen 2 ton. Per panen 280 pohon, per panen 2 ton. Nah, itu minimal tuh. Kalau itu fase-fase treknya. Ini tiap pelepah nih muncul buah nih. Nah, kalau yang ini disisip bibit abal-abal. Dulu nih dapat bibit sawit ini nih dari PT PAL. PT PAL di sini tanam varietas sok Vindolame. Nah, itu dapatlah 200 bibit. Kemudian 200 bibit itu ditanam di kebun ini sama orang tua. Dapat 280 pohon, tanam lagi. Sebenarnya ini dulu awalnya 6 hektar. Cuman disengketa sebelah, sengketa depan, sengketa belakang. Nah, awal tanam dulu sebenarnya 2007 tuh 200 pohon. 2008 200 pohon. 2009 200 pohon, 2010 200 pohon. Tapi kanan kiri depan disengketa lahan karena suratnya belum sertifikat. Terus suratnya memang nggak surat ganda, dia jual memang suratnya 1, tapi karena anaknya ada 10 yang tanda tangan baru sekitar 5 yang menyetujui bahwa kebun ini dijual gitu. Jadi ya itulah, digugat sama ahli warisnya. Akhirnya dapatlah cuman 280 pohon nih. Tapi masih alhamdulillah per panen kalau lagi banyak dapatlah 3 ton. Ini sok Vindolame ya. Sok Vindolame memang bagus. Saya baru semai sok Vindolame. Baru semai kecambah. Sok Vindolame itu kelebihannya dia stabil panenan. Enggak bisa dia panen puncak raya seperti sekali panen 2 hektar tuh, misalnya sekali panen 5 ton gitu. Jarang sekali. Sok Vindolame itu lebih stabil. Per panen 3 ton. Atau kalau 1 hektarnya per panennya 1 ton, 1 ton 5 kintal. 2 ton itu udah maksimal. Tapi dia tiap pelepah tuh buah. Tiap pelepah muncul buah. Ini kita mau mupuk nih. Mau mupuk pakai pupuk garam. Jadi orang tua saya nih mupuknya cuman dolomit, garam sama ZA.
Saya tanya, kan itu tidak ada unsur kalium, tidak ada unsur boron, tidak ada unsur urea, nitrogen, tidak ada unsur fosfor. Kalau dolomit ya magnesium udah ada karena udah rutin kan hampir tiap bulan. Terus dijawab sama orang tua, jadi salah satu bahan dasar pembuatan boron, kalium KCl, nitrogen urea, dan tiga pupuk ini salah satu bahan dasarnya itu masuk garam. Garam tuh masuk salah satu bahan dasar dari tiga ini. Jadi dari situlah patokannya. Tapi orang tua saya nih mupuknya garam 2 sak, ZA 1 sak. Nah, itu dimix, dicampur ZA sama garam. Habis panen mupuk, habis panen mupuk, habis panen mupuk. Nah, mupuk terus ini. Ini bagus nih. Jadi sawitnya hijau. Sawitnya hijau, buahnya stabil. Ini luar biasa. Kebun orang tua ya kurang lebih adalah kalau 10 hektar lebih lah. Jadi kebun ini salah satu sumbangsih awal untuk merintis ini tahun tanam 2007 ke sekarang ya, kalau dihitung berapa tahun ya lumayan lama lah. 5 tahun lagi masih bisa nih. Ini fiber sambung 2 nih. Sambung 2. Ini BJR rata-rata biasanya 30 BJR sekali turun rata-rata, karena sawit tua. Tahun tanam 2007, jadi lumayan tua. Tapi meskipun sawit tua masih maksimal hasilnya. Ini disisip nih, nggak tahu ya kenapa disisip sama orang tua. Tapi ini jarak tanam 8x8. Saya hitung coba langkah ya. Dia satu langkah agak lebar itu 1 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meter. 8 meter antar baris. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8x8 jarak tanam. Pelepah panjang, jarak tanam 8x8. Tuh pelepahnya tuh. Tapi masih maksimal loh. Maksimal. Karena stabil. Orang di usia tahun tanam 2007, kebun sawit sekitaran yang sama itu hanya dapat mentok 1 ton. 280 pohon tuh. Mentok 1 ton, kadang 1 ton 5 kintal, 2 ton. Ini kondisi trek paling parah. Kondisi anjlok paling parah 2 ton. Stabilnya 3 ton. 3,5 kintal. Nih bagus nih. Memang sawit Sokvindo Lame nih makin tua makin stabil. Dia tuh kalau seingat saya persentase bunga jantan itu di bawah 10%. Malah kalau di bawah usia 10 tahun itu bunga jantan tuh keluar mungkin 1 pohon sekitar 1% aja. Tapi di atas usia 10 tahun dia mulai ada tuh bunga jantan. Dari siklus pelepah 6 bulan itu ada sekali muncul 1 pelepah bunga jantan. Itu yang membuat persentase tinggi. Tapi memang kelemahan dia tuh di awal tuh Sokvindo Lame buahnya kecil. Sokvindo Lame itu sebenarnya layak panen usia 5 tahun. 5 tahun baru panen. Nah, ini sawit tetangga tuh. Ini dulu sebenarnya punya orang tua. Karena disengketa, dirambat sama dia. Jadi
nggak jadi punya orang tua kita. Dulu 6 hektar kan, ini satu hamparan 6 hektar, tapi disengketa kanan kiri depan, jadi sisa lah 280 pohon ini. Jarak tanam 8 kali 8, 280 pohon. Alhamdulillah, memang rezeki orang tua kita nih, alhamdulillah banyak nian rezekinya. Nggak seberapa nampak ya buahnya karena ketutup pelepah, memang jarang pula diperunding kan. Tuh kita mau mupuk. Alhamdulillah. Oke, kita mulai dulu mupuknya. Cukup sekian aja. Jadi teman-teman semua, jangan lupa berinvestasi perkebunan sawit. Investasilah di kebun sawit karena hasilnya pasti, hasilnya maksimal, pertumbuhan kekayaan jelas, kemudian mendapatkan penghasilan yang stabil. Sebulan 2 kali pasti dapat hasil. Butuh uang, ajukan di bank. Butuh uang, pinjam toke. Tapi minjam-minjam itu tak bagus, kecuali untuk aset produktif. Jadi kalau kita hutang bank, untuk kembalilah untuk nambah kebun. Jadi bukan jual tanah, bukan jual kebun untuk dapat kebun. Tapi kalau jual kebun dapat kebun hektaran lebih luas ya alhamdulillah. Tapi kan sulit. Lebih mudah kebun kita jaminkan di bank, cair dana kur. Dana kur cair, kita tambah kebun, tambah hektar, tambah luas. Itulah. Oke, cukup sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.